Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afdal Amri, NIM 1130106002 dari kelas 19 TBU 4A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi singkat kuliah ekologi hewan yang diampu oleh dosen Ibu Dwirini Kurnia Fitri MSI dengan judul Hewan dengan Lingkungannya dan Faktor Pembatas. Pertama, kita masuk ke tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran materi hewan dengan lingkungannya dan faktor pembatas ini diharapkan. Yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan konsep permodelan dalam ekologi hewan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan dan pemilahan bidang ekologi serta aspek-aspek terapan ekologi. Yang ketiga, mahasiswa dapat menjelaskan konsep faktor-faktor pembatas. Yang keempat, mahasiswa dapat menjelaskan hukum minimum lebih dan toleransi sulfur. Dan yang terakhir, mahasiswa dapat menjelaskan indikator-indikator ekologi. Poin A. Konsep permodelan dalam ekologi hewan. Ekologi hewan merupakan suatu cabang ilmu biologi yang khusus mempelajari interaksi-interaksi antara hewan dengan lingkungan biotik dan abiotik. Model ekologi pada dasarnya adalah suatu formulasi matematik sebagai bentuk penerjemah fenomena ekologi yang sebenarnya dan telah disederhanakan. Jumlah variabel dalam suatu model lebih rendah dari yang sebenarnya, karena yang ditampilkan hanya faktor-faktor dan proses kuncinya saja, yaitu yang paling penting serta paling menentukan. Permodelan ekologi pada dasarnya adalah suatu formulasi matematis sebagai bentuk penerjemah fenomena ekologi yang sebenarnya dan telah disempurnakan. Pendekatan dalam ekologi dapat secara laboratoris, lapangan, dan matematik. Dalam ekologi hewan, salah satu kendala yang sulit adalah pengukuran, metode, dan teknik pengamatan. Hal ini disebabkan oleh sifat hewan yang senantiasa bergerak dan berpindah-pindah baik secara liar maupun jinak. Misalnya menyangkut penentuan kelimpahan dan perilaku hewan yang diteliti. Ukuran tubuh mulai dari milimikron sampai yang besar, tinggi, standar perkembangan, kecepatan, dan daya gerak yang berbeda-beda. Lingkungan yang ditempati juga berbeda-beda, seperti yang hidup di habitat daratan, laut, perairan air tawar, dan memiliki keunikan serta kespesifikan perilaku hidupnya termasuk aktivitas kehidupannya sehari-hari. Poin B. Perkembangan dan pemilahan bidang ekologi hewan. Ekologi memiliki perkembangan yang berangsur-angsur sepanjang sejarah, namun perkembangannya kurang begitu jelas. Catatan Hippocrates, Aristoteles, dan filsuf lainnya merupakan naskah kuno yang berisi rujukan masalah-masalah ekologi. Walaupun pada waktu itu belum diberikan nama ekologi, dimulai pada abad ke-16 dan pada abad ke-17 yang muncul dari natural history dan kemudian berkembang menjadi satu ilmu yang sistematik, analitik, objektif mengenai hubungan organisme dan lingkungan, yakni ekologi. Nama ekologi baru dikembangkan oleh ahli biologi Jerman bernama Ernest Haeckel pada tahun 1860. Sekitar tahun 1960, ekologi diakui sebagai ilmu dan berkembang membuat dunia menjadi peka dengan masalah lingkungan dalam rangka memelihara peradaban manusia. Bidang kajian ekologi hewan meliputi makhluk hidup dan makhluk tidak hidup yang satu sama lain saling berkaitan. Sasaran utama ekologi hewan adalah pemahaman mengenai aspek-aspek dasar yang melandasi kinerja hewan-hewan sebagai individu, populasi, komunitas, dan ekosistem yang ditempatinya. Meliputi pengenalan pola proses interaksi serta faktor-faktor penting yang menyebabkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan organisme-organisme dan ekosistem-ekosistem itu dalam mempertahankan keberadaannya. Poin C. Faktor-faktor pembatas. Adapun faktor-faktor pembatas yaitu pertumbuhan organisme baik dapat tercapai bila faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan berimbang dengan menguntungkan. Bila salah satu faktor lingkungan tidak seimbang dengan faktor lingkungan lain, faktor ini dapat menekan atau kadang-kadang menghentikan pertumbuhan organisme. Semua faktor lingkungan dapat bertindak sebagai faktor pembatas bagi suatu organisme, baik secara bersamaan ataupun sendiri-sendiri. Di antaranya yaitu cahaya matahari menyatakan
berapa maksimum dan minimum cahaya yang dibutuhkan. Iklim, kecocokan iklim dengan lingkungannya juga sangat mempengaruhi. Yang ketiga, suhu, menyatakan berapa suhu maksimum dan minimum yang dibutuhkan. Yang ketiga, air, menyatakan berapa banyak air yang dibutuhkan dalam melangsungkan kehidupan. Dan yang kelima, ketinggian tempat. Tinggi rendah suatu tempat juga berpengaruh pada faktor-faktor pembatas. Poin D, hukum minimum Liebig dan toleransi Selford. Pertama, hukum minimum Liebig. Hukum minimum Liebig menyatakan bahwa pertumbuhan suatu tanaman akan ditentukan oleh unsur hara esensial yang berada dalam jumlah minimum kritis. Jadi pertumbuhan tanaman tidak ditentukan oleh unsur hara esensial yang jumlahnya paling sedikit. Dengan demikian, unsur hara ini dinyatakan sebagai faktor pembatas karena dapat membatasi pertumbuhan tanaman. Pertumbuhan atau distribusi suatu spesies tergantung suatu faktor lingkungan yang paling kritis. Yang kedua, hukum toleransi Selford. Hukum toleransi Selford ini menyatakan bahwa untuk setiap faktor lingkungan, suatu jenis organisme mempunyai suatu kondisi minimum maksimum yang mampu diterimanya. Terdapat kondisi optimum di dalamnya. Organisme dapat hidup pada tempat-tempat tertentu saja. Organisme tidak dapat hidup di wilayah di luar toleran. Poin terakhir, indikator-indikator ekologi. Indikator ekologi adalah suatu proses persiapan desain yang meliputi situs pengambilan sampel lapang secara spesial dan temporal, protokol laboratorium, rencana lanjutan, desain survei yang sesuai, metode yang sesuai konsisten untuk menggambarkan status dan melacak perubahan berdasarkan kepentingan atribut ekologi yang dipilih. Indikator ekologi memiliki daya tarik bagi para ilmuwan, manajer lingkungan, dan masyarakat umum. Indikator ini sejak lama digunakan untuk mendeteksi perubahan alam. Indikator utama yang digunakan dalam menilai kondisi lingkungan sebagai sinyal peringatan dini pada masalah ekologi dan sebagai barometer untuk tren sumber daya ekologi. Penggunaan indikator ekologi harus memiliki tujuan jelas yang menyatakan pengakuan skala spasial dan temporal, penilaian varietal statistik, presisi dan akurasi, hubungan dengan stres tertentu, yang masih berhubungan dengan indikator ekonomi dan sosial. Indikator ekologi diatur secara legislatif oleh banyak negara, termasuk negara Indonesia. Itulah penyampaian video singkat mengenai ekologi hewan. Saya Abdul Amri, mohon maaf atas segala kesalahan. Sesudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.